ini pembahasannya adalah yang akan bawakan, pembahasannya mengenai noble request gitu. Jadi ini sekedar mengenai permintaan kita pada Tuhan. Nah, sebelum aku memulai, aku mau tanya sama teman-teman, pernahkah kita kalau kita bisa bertemu dengan seseorang atau tiba-tiba kita di orang itu berkata pada kita, mintalah apa saja yang kamu mau untuk aku berikan kepadamu. Nah, kalau tiba-tiba bilang kepada kita, lu mau apa sih? Apa aja deh gue kasih gitu kan. Misalnya kalau bahasa gaulnya gitu lah ya. Kamu mau apa gitu kan? Apa aja aku bisa kasih untuk kamu. Kira-kira teman-teman mau minta apa? Gitu kan. Ini permintaan yang tanpa syarat gitu. Apa aja yang teman-teman minta itu pasti bisa dikasih gitu ibaratnya. Nah, kira-kira ada yang mau minta, boleh teman-teman bilang aja kayak teman-teman mau minta apa gitu kan. Kalau aku sih aku mau minta pastinya kayak kekayaan gitu kan, jabatan gitu kan. Pasti tuh nggak jauh-jauh tuh daripada kita tuh kalau kita tiba-tiba kita dibilang seperti itu, lo mau minta apa sih gitu, gue bakal kasih. Nah, itu pasti kita ngerasa wow, kita senang banget gitu. Karena apa yang kita mau minta dia bisa kasih gitu kan. Dan sudah pasti jaminannya kita akan terima apa yang kita minta tanpa batas, tanpa syarat. Nah, ada mitos Yunani yang berkaitan dengan hal ini. Jadi aku mau kasih cerita dari mitos Yunani, pelajaran yang sangat baik yang bisa kita dapatkan. Jadi ada dewa Zeus, dan suatu kali dewa Zeus ini bertemu dengan seorang petani gitu. Petani yang miskin. Lalu dewa Zeus ini berkata kepada petani ini, saat ini aku akan memberikan kesempatan kepada kamu untuk meminta satu dari dari saya yang akan memberikan kepadamu. Jadi dewa Zeus ini bilang sama petani ini bahwa pada saat ini aku ingin nih meminta kepada kamu gitu. Aku ingin memberikan kepada kamu apa yang kamu minta, dan aku pasti akan memberikannya kepada kamu. Lalu petani ini pikir, aduh, kira-kira apa ya gitu. Wah, dia senang banget gitu. Dia senang banget. Kira-kira apa nih yang mau aku minta gitu kan pada dewa ini. Lalu setelah dia berpikir, dia menemukan satu ide. Dia bilang pada dewa Zeus ini, saya punya satu permohonan. Lalu dewa ini katakan, apa permohonanmu gitu. Dan petani mengatakan bahwa berikanlah kepadaku. Teman-teman tahu nggak kira-kira permintaan petani ini apa? Gitu. Ada yang tahu nggak mitos tentang dewa Zeus dan petani ini? Kira-kira menurut teman-teman petani ini mintanya apa? Boleh memberikan tanggapan. Kira-kira dia mau minta apa? Apakah dia mau minta kekayaan atau something yang lain? Supaya tanamannya subur. Oh, dia minta supaya tanamannya subur. Lalu apa lagi? Kayaknya aku pernah dengar sedikit cerita ini. Nggak tahu nih, ini benar cerita yang sama apa enggak ya? Apa dia minta istana kalau nggak sih? Minta istana. Bukan dari Debbie dan bukan dari Kadita. Sorry. It's okay. Jadi petani ini minta kepada Zeus, berikanlah kepadaku umur yang panjang. Jadi petani ini bilang pada Zeus, ya aku ada satu permohonan kepada engkau, berikanlah kepadaku umur yang panjang. Oke, kata Zeus ini, aku akan memberikan kepadamu umur yang panjang. Lalu Zeus itu memberikan kepada petani ini umur yang panjang, dan petani itu sangat senang. Di dalam hatinya, ketika Zeus mengabulkan permohonannya, dalam hatinya dia berpikir bahwa dia berkata, sayalah orang yang nantinya akan memiliki umur yang panjang di dunia ini. Jadi dia ngerasa bahwa nanti gue bakal jadi seseorang di dunia ini, orang yang pertama yang memiliki umur yang panjang.
Kemudian hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun, usianya terus bertambah kan, gitu kan. Karena dia udah mengabulkan permintaannya, gitu kan. Petani ini udah mulai semakin tua, dia semakin lemah, dan dia semakin lemah. Tapi dia tidak meninggal, gitu kan. Petani ini terus hidup. Kalau usia kan pasti terus bertambah tua dong, sesuai dengan umurnya pasti dia terus bertambah lemah gitu kekuatannya. Cuman karena dia minta umur panjang, dia tidak meninggal. Kenapa? Karena dia meminta umur yang panjang, bukan yang lain. Nah, pada akhirnya petani ini karena dia semakin lemah, dia udah nggak kuat lagi jalan, gitu kan. Dia harus merangkak di jalanan kalau dia ingin berjalan. Dia harus merangkak di rumahnya kalau dia ingin berjalan di rumahnya, gitu kan. Karena dia nggak punya kekuatan lagi untuk bergerak dan untuk berjalan. Kemudian petani ini mikir lagi, kenapa saya mintanya umur panjang ya, gitu kan. Sekarang saya nggak meninggal, tapi saya dalam keadaan sakit dan saya nggak meninggal, saya dalam keadaan hidup tapi saya nggak meninggal. Otomatis dia ngerasa menderita sendiri, gitu kan. Dia mulai berpikir lagi, merenungkan lagi. Dia bilang, seandainya pada saat itu saya minta kepada Dewa Zeus, saya minta awet muda, gitu kan. Maka saya akan tetap awet muda dan tidak akan menderita seperti ini. Badan saya tidak akan merasa sakit dan tidak akan semakin lemah dan umur saya tidak bertambah tua, gitu kan. Tapi saya akan terus awet muda. Dan dia akhirnya menyesali apa yang dia sudah minta pada Dewa Zeus, tapi sudah terlambat. Oleh karena Dewa Zeus memberikan satu kesempatan kepada petani ini untuk meminta kepada sang dewa itu, yaitu umur yang panjang. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita jadi dia menyesali permintaannya, dia merasa bahwa, kenapa gua nggak minta awet muda, kenapa gua minta umur panjang, dan akhirnya dia merasakan penderitaan itu, merasakan kesakitan itu, dan dia menderita dalam kehidupannya. Nah, aku mau teman-teman membuka Alkitab dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Di sini aku mau kasih tahu kepada teman-teman bahwa kalau kita salah meminta sesuatu yang ditawarkan kepada kita, boleh sih minta apa saja, maka kita pilih tuh jangan-jangan nantinya pilihan permintaan kita itu akan ternyata salah, gitu kan. Jangan-jangan permintaan kita ternyata kita akan menyesali di akhirnya, gitu. Nah, dalam cerita ini, ketika Tuhan menemui seseorang dan seseorang itu menemui Tuhan menawarkan sesuatu kepada dia, gitu. Dan kalimat yang diucapkan oleh orang tersebut dalam merespon tawaran yang diberikan Tuhan adalah dia merasa senang. Tuhan bilang, dia minta, berikanlah kepadaku. Nah, cerita tentang mengenai permintaan berikanlah kepadaku ini ada dalam 1 Raja-Raja 3 ayat, kita mulai dari ayat yang ke-5. Ayat ke-5 sampai yang ke-11. Ada yang bisa bacakan 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-5. 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 11. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Ayat 7, maka sekarang
Ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. 8. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Ayat 9. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Ayat 10, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Ayat 11. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Thank you, Kak Esil. Nah, di ayat yang kelima ini dibilang bahwa di sini dibilang minta, gitu kan. Tuhan bilang minta, gitu kan. Luar biasa sekali sih, coba kalau kita bayangkan. Suatu malam, gitu kan, atau suatu hari tiba-tiba Tuhan menemui kita. Lalu Tuhan bilang pada kita, mintalah apa yang hendak aku berikan kepadamu. Nah, kira-kira bagaimana respon teman-teman? Apakah teman-teman, pasti kita bingung gitu, aduh mau minta apa gitu kan. Pasti kaget banget kalau misalnya tiba-tiba Tuhan bilang pada kita mintalah, wah senang banget gitu kan, rasanya tuh banyak banget permintaan kita ingin Tuhan kabulkan gitu kan. Nah di sini nih juga bahwa ini adalah ketika Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam, dan Tuhan bilang mintalah apa yang hendak aku berikan kepadamu gitu kan. Nah, teman-teman, kira-kira apa yang diminta Raja Salomo kepada Tuhan? Menurut ayat yang ini, dia minta hikmat. Ya, Tuhan, Raja Salomo meminta hikmat kepada Tuhan untuk dapat menimbang perkara hukum di ayat yang ke-11 ya. Dia meminta hikmat pada Tuhan untuk dapat menimbang perkara hukum. Di ayat 11 dibilang bahwa jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak memutuskan dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Nah, dia meminta pada Tuhan hikmat, hanya hikmat untuk dapat menimbang perkara yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Jadi ketika dia memimpin, dia minta hikmat sama Tuhan. Dia hanya minta hikmat agar dia bisa menimbang perkara-perkara untuk dapat memutuskan hukum. Nah, seringkali kita meminta pada Tuhan tapi tidak berkenan di hati Tuhan. Nah, permintaan Salomo ini adalah permintaan yang berkenan di hati Tuhan. Dia minta hikmat. Dia minta pertimbangan, dia minta pengertian yang dalam, agar ketika dia memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan hukum, keadilan bangsa Israel, maka dia dapat memutuskan dengan baik dan benar. Dan pastinya kalau dia udah minta sama Tuhan, itu pastinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ketika Tuhan melihat bahwa baik atas permintaan Salomo kepada Tuhan, lalu apa yang dijawab oleh Tuhan kepada Salomo. Kita lanjut lagi dari Raja-Raja ayat yang ke-12. Iya. 1 Raja-Raja 3 ayat ke-12. Sampai maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Lanjut ayat 13 lagi, Bro Ali. Bentar ya. Bentar. Oke, yang 13. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Di sini aku udah, thank you Bro Ali. Nah, di sini aku sangat berkesan, sangat kaget ketika Tuhan menawarkan satu hal kepada Salomo, gitu.
Salomo hanya meminta satu gitu kan. Iya, Salomo meminta satu pada Tuhan, tetapi justru Tuhan menambahkan yang lain. Teman-teman boleh lihat di ayat keberapa ketika Salomo memintakan di awal-awal Salomo minta hanya hikmat. Lalu Tuhan menambahkan yang lain gitu kan. Kira-kira ada di ayat keberapa? Tadi barusan beralih baca. 13. Ya, di ayat yang ke-13. Di sini dibilang bahwa Tuhan tidak memberikan hanya satu, tapi Tuhan menambahkan yang lain. Apa yang ditambahkan Tuhan? Di ayat 13 dikatakan bahwa, dan juga yang tidak kamu minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Nah, ayat yang ke-14, teman-teman Anda bisa bacakan lagi. Raja-Raja 3 dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Nah, teman-teman, saya mau tanya ke teman-teman. Salomo meminta satu, tapi berapa bonus yang Tuhan berikan? Kalau kita hitung dari ayat 13, kita bisa hitung dari ayat 13 yang pertama itu dibilang bahwa Tuhan menambahkan kekayaan. Oke, satu. Kemuliaan. Ya, kemuliaan. Terus lanjut di ayat 14. Apa yang Tuhan berikan? Ada satu hal lagi. Panjang umur. Ya, panjang umur. Jadi Salomo cuma minta satu, tapi Tuhan kasih 3 gitu loh. Bonusnya 3. Kekayaan, kemuliaan, umur panjang gitu. Jadi apa sih poin yang bisa kita ambil dari ini? Ketika permintaan Salomo berkenan di hati Tuhan, maka Tuhan akan sangat senang kepadanya dan bersuka cita karenanya. Nah, karena perasaan sukacita Tuhan itulah, maka Tuhan menambahkan dia gitu. Kita yakin karena Tuhan memberikan bonus Salomo lebih dari 1, tapi 3, berarti doa Salomo adalah berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Salomo tetap setia mengikuti ketetapan dan perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, nah maka teman-teman ini kita juga berlaku juga untuk kita. Apakah ketika teman-teman meminta satu hal, apakah kira-kira ketika teman-teman merasa bahwa jawaban Tuhan teman-teman berkenan permintaan teman-teman berkenan di hati Tuhan, kita perlu yakini juga bahwa hal yang Salomo rasakan itu akan juga kita terima. Kita akan dapatkan lebih daripada 1. Kita akan bisa dapatkan 3, 5, berkat-berkat yang lain yang sangat luar biasa yang Tuhan tambahkan buat kita. Dia tidak hanya dia nggak minta kekayaan gitu, dia nggak minta pangkat atau jabatan atau status sosial. Padahal kalau kita lihat-lihat di zaman dulu tuh itu semua berpengaruh banget gitu kan. Orang Farisi berbondong-bondong, mereka mau mencari pangkat mereka supaya mereka tuh dihormatin gitu. Karena raja-raja juga mereka berbondong-bondong, mereka terus berusaha untuk mencari supaya status sosial mereka tuh diterima. Tapi bagi Salomo semua itu ngerasa itu nggak perlu gitu kan. Gua nggak perlu minta itu, nggak perlu minta untuk jadi kekayaan, pangkat, status sosial dan lain-lain, tapi dia hanya minta hikmat dan pengertian. Jadi permintaan itulah yang kita seharusnya minta pada saat ini gitu. Ya siapa sih yang nggak perlu kaya gitu ya, siapa sih yang nggak perlu supaya kita dipandang status sosial, tapi kalau kita sudah mengenal Tuhan, kalau kita sudah mengerti dan dekat dengan Tuhan, kita rasa dengan kita hidup cukup aja, aku rasa udah cukup gitu kan. Dengan kita bisa melalui kehidupan kita dan berjalan sama Tuhan, aku rasa itu udah cukup gitu kan. Karena berkat-berkat itu nggak dari kekayaan, nggak dari status sosial, tapi masing-masing kita pasti punya berkat pribadi kita yang kita rasakan, yang Tuhan berikan untuk kita. Dan dengan kita bisa menjalani saat ini, kita
ada sementara kita menghadapi krisis COVID-19 yang sedang terjadi di negara kita bahkan di seluruh dunia, dan kita merasa bahwa penyertaan Tuhan tuh masih berlaku sama kita, sehingga pada saat ini kita tetap dijaga Tuhan tuh berkat yang sangat luar biasa gitu kan. Dan teman-teman boleh sharing nanti di breakout teman-teman kira-kira berkat apa gitu kan, berkat yang luar biasa apalagi yang Tuhan berikan pada teman-teman, nanti teman-teman boleh sharing kan. Nah, di dalam Alkitab ada 2 jenis macam hikmat aku mau berikan pada teman-teman. Yang pertama adalah hikmat dari surga, itu yang kedua hikmat dari dunia. Aku mau teman-teman kita buka dari Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai 18. Yohanes 3 pasal 3 apa? Yakobus 3 ayat 13. Yohanes 3 13. Yakobus. Oh, Yakobus. Ya. Oh, hikmat yang dari atas dia ya? Iya. Ya, Yohanes Yakobus pasal 3:13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara yang hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu membanggakan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. 15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya perdamaian, beramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. 18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Di sini sangat jelas bahwa hikmat dari surga adalah murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Yang ada kita tahu bahwa buah-buah roh itu ada dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Gitu. Mungkin ada yang bisa bacakan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 supaya kita bisa tahu apa sih itu buah-buah roh, supaya enggak berpikir-pikir oh kira-kira ini apa. Jadi kita bisa lebih jelas lagi dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya, Galatia 5. Waro ya. Oh ya, so. Siapa tadi? Tadi siapa yang baca? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya. Itu ada buah-buah roh. Dia nggak memihak dan juga dia tidak munafik gitu. Kalau hikmat dari dunia adalah justru malah kebalikannya. Kita lihat tahu bahwa iri hati, mementingkan diri, memegahkan diri, berdusta, itu bukan dari atas gitu, tetapi dari dunia. Itu yang ada di dalam yang ada di ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta. Justru itu kebalikannya, itu adalah hikmat dari dunia. Nah, pertanyaannya adalah untuk kita diskusikan, apakah hikmat dari surga itu? Tadi kita udah dapatkan dalam ayat tadi ada 8 hikmat dalam hikmat yang dari surga. Itu tadi murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Nah, hikmat yang datangnya dari apakah kita masih memiliki sifat seperti 8 ciri-ciri tersebut, yaitu apakah kita tidak memiliki sifat yang munafik, apakah kita bukannya membawa damai tetapi malah membawa pertengkaran, apakah kita masih suka nggak menurut gitu, apakah kita masih suka melakukan hal-hal yang justru membuat kita menjadi cemar gitu.
kita memerlukan hikmat dari Tuhan untuk kita dapat menata hidup kita, sehingga hal-hal yang tadi hikmat yang datangnya dari dunia itu bisa kita buang jauh-jauh dan tidak menguasai diri kita lagi. Nah, dalam 1 Tawarik 29 ayat 19, aku mau teman-teman buka dalam 1 Tawarik 29 ayat 19. Ini adalah tentang doa tentang Raja Daud. Sebenarnya doa tentang Raja Daud, namun dalam ayat ini ada menyinggung tentang anaknya, yaitu Salomo. Ada yang bisa bacakan 1 Tawarik 29 ayat 19? 1 Tawarik berapa, Mel? 29 ayat 19. Dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Nah, dalam 1 Tawarik 29 ayat 19 ini, apa yang diminta Daud kepada Tuhan untuk anaknya? Di sini dibilang bahwa berikanlah hati yang tulus gitu. Supaya kenapa? Supaya supaya Salomo anaknya berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Nah, kita tahu bahwa katakanlah Tuhan adalah permulaan pengetahuan atau permulaan hikmat. Nah, lalu Salomo datang pada Tuhan oleh karena Tuhan menawarkan pada Salomo. Tuhan berkata, mintalah apa yang bisa aku berikan kepadamu. Dan Salomo meminta hikmat dan pengertian. Bukan hanya itu, lalu Tuhan mengasihi dan memberikannya bonus, yaitu 3 yang tadi kita sudah sebutkan dan kita sudah pelajari. Nah, jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari 1 Tawarik 29 ayat 19 ini, sebenarnya ini tertuju kepada khusus untuk para orang tua. Nah, di care group kita ini banyak para orang tua gitu kan. Ini sangat bagus banget untuk yang sudah menjadi orang tua dan yang memiliki anak gitu kan. Ini aku mau sampaikan bahwa Daud berdoa pada Tuhan untuk anaknya. Dia nggak minta pada Tuhan supaya anaknya tuh jadi juara. Dia nggak minta sama Tuhan supaya anaknya tuh jadi orang kaya. Dia nggak minta sama Tuhan tuh supaya anaknya tuh jadi sukses atau supaya dia bisa menjadi orang yang hebat gitu kan. Ya, itu keinginan semua dari kaum para orang tua untuk anak-anaknya. Tapi di sini Daud hanya minta pada Tuhan supaya anaknya Tuhan berikan hati yang tulus supaya Salomo bisa berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Nah, tadi kan kita sudah belajar bahwa Salomo meminta 1, tapi Tuhan kasih bonus 3, gitu kan. Nah, Daud pun meyakini bahwa ketika dia meminta satu hal yang benar-benar sangat penting dalam kehidupannya, khususnya untuk anaknya, maka bonus-bonus yang lain itu pasti akan Tuhan berikan, gitu kan. Dalam Matius 6 ayat 33 bahwa mintalah apa yang kamu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Nah, ketika Daud mengutamakan Tuhan untuk Salomo, Daud meminta Tuhan supaya anaknya bisa berpegang pada Tuhan, maka Daud yakini bahwa anaknya tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi dia akan terus berjalan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan bonus lebih daripada 1 yang Tuhan berikan kepada Salomo anaknya. Nah, bagaimana supaya kita mempunyai hikmat? Karena kita tahu bahwa hikmat itu harus dicari, nggak hanya diam-diam, terus tiba-tiba muncul gitu hikmat datang. Aku yakin sih nggak kayak gitu kan. Dan kita perlu mencari hikmat itu. Dan kita harus minta kepada Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, aku mau teman-teman buka dalam Yehezkiel 3 ayat 10.
Ya, Yeskel 3:10 ya. Ya, betul. Selanjutnya firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu dan berikanlah telingamu kepadanya. Jadi hal yang pertama yang kita bisa dapatkan ada dalam Yeskel 3 ayat 10, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan hikmat, kita harus cari, yaitu kita harus memberi telinga kita kepada Tuhan. Dibilang bahwa, hai anakku manusia, perhatikanlah segala perkataanku dan berikanlah telingamu kepadanya. Kepadanya di sini adalah maksudnya adalah kepada firman Tuhan. Jadi biarlah kita harus memberikan telinga kita kepada firman Tuhan. Dan yang kedua di dalam Yohanes 6 ayat 34. Yohanes 6:34 ya. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Lanjut lagi ayat 35. 35? Ya. Oke, 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Lanjut lagi bro, ayat 36. Oh, tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Udah. Thank you. Makasih Bro Ali. Nah, jadi yang kedua adalah bahwa kita harus meminta roti dan air hidup. Kita tahu bahwa di dalam ayat yang ke-30, 34 dan 35 dan 36 ini bahwa roti hidup itu adalah Yesus Kristus, gitu kan. Jadi kita meminta roti dan air hidup itu adalah Yesus juga. Jadi kita harus meminta roti dan air hidup itu dari Tuhan. Nah, sungguh kalaupun kita udah percaya kepada Tuhan dan kita sudah meminta roti dan air hidup itu, di sini dibilang bahwa kita tidak akan lapar lagi, dan barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan haus lagi. Ada cerita dalam Yohanes 4 tentang Yesus bertemu dengan wanita di Samaria. Kira-kira teman-teman siapa yang familiar dengan cerita ini? Yesus bertemu dengan wanita di Samaria. Ya. Aku yakin pasti kita semua seringlah dengar cerita tentang Yesus bertemu dengan wanita di Samaria. Suatu kali ketika wanita Samaria itu sedang kelelahan dan dia sedang beristirahat, dan dia bertemu dengan Yesus dan dia sedang merasa haus, gitu kan. Dia minta minum pada dia dan cari minum, dan Yesus mengatakan bahwa Yesus menawarkan kepada wanita Samaria ini adalah air hidup. Dia bilang bahwa mereka ini katakan pada Yesus, berikanlah Tuhan air hidup itu, gitu kan. Nah, Tuhan Yesus bilang bahwa akulah air hidup itu, gitu kan. Kalau kita sudah meminta pada Yesus, kalau kita udah tinggal pada Yesus dan kita sudah menyatukan hidup kita pada Yesus, maka kita akan dapat memiliki hikmat itu. Jadi untuk kita minta bagaimana supaya kita bisa mendapatkan hikmat adalah yang pertama tadi bahwa kita harus memberikan telinga kita pada firman Tuhan. Dan yang kedua, kita harus minta roti dan air hidup itu kepada Tuhan. Nah, dalam Yohanes 15 ayat 5, di sini dibilang bahwa Yesus katakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, maka dia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, teman-teman, Yesus katakan, mintalah kepadaku. Dan kata Tuhan untuk Salomo. Perkataan yang sama yang tawarkan juga dari Tuhan, aku yakin itu juga berlaku untuk kita. Tiap saat Tuhan minta pada kita agar kita boleh meminta sesuatu kepada Tuhan. Lalu pertanyaannya lah, apakah yang teman-teman ingin minta kepada Tuhan? Jangan sampai seperti di pengalaman dari Dewa Zeus, dia minta umur panjang, tetapi ternyata permintaannya adalah salah, gitu kan. Tidak berkenan di hadapan dewanya sendiri, gitu kan. Nah, kita tahu bahwa Salomo
minta hanya satu, tapi Tuhan kasih bonus 3 gitu kan. Bonusnya tuh banyak banget 3 gitu kan. Dan Salomo adalah permintaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sekarang kita hidup tidak harus menjadi biasa-biasa saja. Kita harus memiliki lompatan iman kita agar kita dapat menerima hikmat yang datangnya dari Tuhan. Kita seperti Salomo, Tuhan menawarkan pada kita. Ketika Tuhan menawarkan pada Salomo, Tuhan juga menawarkan juga pada kita. Dan biarlah kita meminta hikmat kepada Tuhan, untuk kita dapat meminta kepada Tuhan, dan permintaan kita ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika kita minta satu, Tuhan memberikan bonus lebih. Tidak cuma 3, pasti lebih gitu kan. Aku yakin ketika kita sudah mengalami lompatan iman berjalan bersama dengan Yesus, apa yang kita minta pasti Tuhan akan berikan. Kalau kita mencari Tuhan terlebih dahulu, seperti dalam Matius 6 ayat 3. Nah, inilah sharing yang bisa saya bawakan pada teman-teman. Sharing ini boleh membawa kita untuk selalu datang dekat kepada Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita akan merasakan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan akan limpahkan kepada kita. Nah, nanti di breakout room-nya aku mau teman-teman boleh sharing di breakout room teman masing-masing mengenai kira-kira teman-teman punya nggak doa yang teman-teman rasa Tuhan tuh nggak jawab doa gua. Kayaknya ini udah pasti doanya nggak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, teman-teman boleh sharingkan pengalaman-pengalaman teman-teman, doa-doa yang teman-teman rasakan sepertinya ini belum berkenan di hadapan Tuhan, dan kita bisa bantu, dan teman-teman boleh bawakan dalam doa teman-teman juga supaya ketika kita minta sama Tuhan supaya permintaan kita tuh boleh berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan menambahkan plus lainnya, dan yang Tuhan berikan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Firman-Nya saya bawakan dalam nama Tuhan Yesus.